saya Nur Fitriani, saya biasa dipanggil Fitri. Saya sebagai Chief Operating Officer di Prodо Indonesia, sekaligus Direktur Prodo Indonesia. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua untuk bidang organisasi di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sebagai asosiasi yang memayungi peer-to-peer lending di Indonesia. Kami adalah salah satu perusahaan fintech peer-to-peer lending yang sudah berizin OJK sejak 2019 yang memutuskan diri untuk membantu UMKM di Indonesia dalam mengalih pendanaan untuk membantu. Prodо Indonesia sendiri adalah sebuah brand sebagai bagian dari brand besar kami di Prodо Holdings. Kami juga memiliki Prodo di Singapura dan Malaysia yang semuanya sudah berizin oleh regulator di masing-masing negara. Untuk Prodo Indonesia sendiri, kami fokus dalam pendanaan peer-to-peer lending. Sekali lagi tadi sudah disebutkan, kami fokus untuk membantu UMKM di Indonesia yang underserved dan underbanked. Kami memang memfokuskan diri untuk membuka kesempatan bagi para UMKM tersebut untuk mendapatkan pendanaan tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga menjembatani terhadap potensi pendanaan dari luar negeri. Untuk tahun penghujung 2020 ini, kami sendiri juga menghadirkan inovasi produk karena kami menyadari dengan datangnya pandemi ini, setiap perusahaan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan juga mampu memberikan inovasi agar bisa bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Jadi kami di 2020 ini hingga ke 2021 nanti menghadirkan inovasi baru yang kami harap bisa menjawab kebutuhan dari UMKM dalam menjembatani mendapatkan pendanaan semakin baik. Prodo Indonesia kami memfokuskan karena kan aktivitasnya sangat erat kaitannya dengan regulatori ya, jadi banyak aturan dari regulator yang mengharuskan kegiatan untuk menjamin aktivitas keuangannya aman, baik itu terkait keamanan data maupun keamanan dan transaksi, sehingga heavy in website activity. Jadi kami memang lebih menitik beratkan dalam aktivitas di website untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi dan dalam privacy dari setiap pengguna kami. Jadi para pengguna bisa masuk ke Prodo Indonesia, prodо.co.id, mereka bisa membuat akun mereka secara gratis, mereka bisa meraih akses ke supply chain yang kami sebutkan tadi, bisa mencoba nanti di penghujung 2020 ya, di akhir November dan awal Desember nanti bisa dicoba menerbitkan, menerima invoice, menerima pembayaran baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sambil membentuk kredit historical yang cukup baik, dan kemudian mereka bisa mengajukan aplikasi untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan performance mereka. Jadi itu dari sisi borrower. Sedangkan dari sisi lender, mereka bisa mendapatkan akses untuk platform dalam masalah pemberian pendanaan, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dalam tidak hanya mendapatkan imbal balik dari sisi financial, tapi mereka juga dapat memberikan social impact yang baik bagi para calon peminjam yang mereka sukai, sambil bersama-sama untuk bangkit go through dari pandemi COVID-19. Manfaatnya itu sebenarnya yang utama adalah memberikan akses pada UMKM dalam pendanaan ya, karena underbank dan underserved tadi terkait dengan banyak hal seperti area data terutama. Nah, yang pasti kami memberikan akses pendanaan tidak hanya lokal tapi juga mancanegara, karena banyak sekali pendana-pendana dari mancanegara yang sangat fokus tidak hanya dalam memperoleh return yang baik, tapi mereka justru lebih berfokus dalam memberikan impact sosial yang lebih baik ke negara-negara berkembang. Sehingga melalui platform kami harap kami bisa memberikan akses pada borrower-borrower kami terhadap potensi pendanaan dari luar negeri maupun dari luar negeri, tentunya dengan menciptakan kredit historical yang lebih baik sehingga perusahaan menjadi lebih besar. Kami bisa membantu bersama-sama membawa perusahaan ini sehingga menjadi bankable dan bisa mendapatkan akses pendanaan jauh lebih besar lagi seiring tumbuh berkembang bersama. Ya memang kita tidak memungkiri banyak sekali risiko-risiko yang terjadi di luar sana.
baik itu dari sisi penagihan mungkin ya, kalau di pinjaman online tuh orang cenderung berasumsi bahwa ada kegiatan penagihan yang dirasakan mungkin akan ya itulah banyak lah yang di luar sana pinjaman online ya. Jadi kami di sini tentunya berkoordinasi dengan OJK dan juga di bawah bimbingan asosiasi mengikuti code of conduct dalam aktivitas penagihan, sehingga penagihan kami tentunya penagihan yang beretika, yang menaati aturan, dan tetap justru hadir untuk membawa solusi kepada para peminjam kami di tengah terjadinya COVID-19 ini. Kami berupaya sedemikian rupa agar tidak memberatkan, tapi bisa memberikan solusi, namun tetap dengan spirit untuk memitigasi resiko demi kepentingan lender yang distribusi. Saya tadi sempat menyebutkan ada produk baru yang akan muncul ya di 2020 menuju 2021, yaitu produk yang menitik beratkan kepada supply chain ya. Nah, supply chain ini kami mencoba membangun historical business yang memang bisa suitable ya dengan kebutuhan institusi keuangan dalam menilai apakah satu calon penerima pinjaman atau peminjam ini memang layak untuk diberikan pinjaman. Jadi itu adalah aktivitas neobank, di mana di sini kita mencoba untuk membangun historical melalui aktivitas bisnis penerbitan invoice, menerima pinjaman, melakukan transfer baik dalam negeri maupun luar negeri, tentunya bekerja sama dengan ekosistem keuangan yang ada di Indonesia seperti banking, digital payment, transfer, international transfer activity yang semuanya sudah diregulasi sesuai dengan regulasi dari pemerintah Indonesia. Jadi itu adalah inovasi kami yang cukup signifikan di 2020 menuju 2021. Selain itu kami juga melakukan banyak improvement dari COVID-19, belajar dari pengalaman, di mana mitigasi risiko kami tingkatkan lagi melalui beragam, tidak hanya dari segi credit assurance, tapi juga dari segi penilaian kreditnya. Kami memilih tidak hanya industri-industri yang esensial, tapi melakukan analisis jauh lebih mendalam. Misalnya saja, kalau orang berasumsi kalau COVID-19 itu berarti industri kesehatan akan cenderung tumbuh besar begitu. Tapi nyatanya tidak seluruh industri kesehatan itu tumbuh besar. Ada industri-industri yang tetap terdampak, misalnya industri obat-obat yang di warung-warung ya, obat-obat ringan. Nah itu karena orang banyak di rumah, orang sangat-sangat aware dengan kesehatan dan berupaya sekali menjaga kesehatan, sehingga penjualan mereka terdampak, sehingga mereka pun mengalami kesulitan. Jadi kami melakukan analisis yang jauh lebih mendalam, mencoba untuk memahami bahwa sesuatu yang yaitu ya esensial tadi itu memang benar-benar dari hulunya sampai ke hulunya ya, sampai ke seluruh yang ada di belakang dari UMKM itu, customer-nya, pembelinya, semua itu memang kredibel dan bisa melewati situasi COVID ini, bahkan juga mereka juga bisa tumbuh bersama